Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur atas anugerah yang baru yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang baru Tuhan karuniakan kepada kami, kehidupan yang baru, nafas hidup yang baru, kekuatan hikmat yang baru yang dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kami setiap hari sebagai orang-orang percaya. Roh Kudus tolong kami sehingga firman Tuhan kami pahami, kami simpan dalam hati dan menjadi tuntunan kehidupan kami nyata di dalam sikap, perbuatan, tindakan, tutur kata, pikiran, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal 8 ayat ke-22 hingga 30. Roma pasal 8 ayat ke-22 hingga 30, demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu,
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Super Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya. Sebuah kapal karam dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat. Di lautan yang luas, tiba-tiba kapal ini dihempaskan oleh ombak yang besar, badai yang besar, sehingga kapal ini karam, pecah, dan tenggelam. Semua penumpangnya mati tenggelam. Hanya ada satu orang penumpang yang selamat. Dia terombang-ambing dan dia berjuang untuk dapat selamat dengan berenang sekuat tenaga. Dan dia mencapai sebuah pulau kecil tanpa ada penghuni di sana. Dengan susah payah, dengan lelah, dia sampai ke pantai dan dilihat di situ tidak ada orang lain selain dirinya. Dia berdoa, Tuhan Allah, tolong selamatkan saya. Kapalku tenggelam, kapalku karam, dan hanya aku seorang diri yang selamat. Tuhan, tolong saya, sehingga ada orang yang dapat menyelamatkan saya, menemukan saya. Setelah menunggu beberapa jam, tidak nampak bantuan itu datang. Bahkan sampai keesokan harinya, bantuan pun belum kunjung tiba. Tuhan, aku mau makan. Tuhan, aku perlu minum. Aku perlu tempat tinggal. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Tuhan, tolong kirimkan bantuan dengan segera. Tapi bantuan itu tidak kunjung tiba. Maka pemuda ini kemudian dia melihat, ada buah di sana. Maka dia agak masuk ke pulau itu yang ada hutan yang kecil di sana. Dia berusaha mencari tanaman, daun, batang atau umbi-umbian, bahkan buah yang bisa dia makan. Dia berusaha mencari mata air untuk dia bisa minum. Dengan bersusah payah pemuda ini, dia bisa makan, bisa minum. Kemudian dia membangun sebuah gubuk sebagai tempat berteduh. Dari batang pohon yang ada, bahkan pecahan-pecahan kayu kapal yang mendekat ke pantai, dia ambil untuk dibangunnya menjadi sebuah gubuk untuk tempat berteduh. Pemuda ini masih mengeluh, Tuhan, kenapa engkau enggak bantu aku? Aku lelah, aku harus bekerja mencari makan dari daun-daunan yang ada, buah-buahan yang ada. Aku harus membangun sendiri gubuk ini dari kayu. Tuhan, engkau tidak menolong aku. Setiap hari pemuda ini menjalani hidupnya dengan mengeluh,
dan mengeluh, menantikan bantuan dari Tuhan yang tidak kunjung tiba. Sampai satu hari ketika pemuda ini selesai mencari makanan, dia akan kembali ke gubuk yang dia bangun. Dilihatnya gubuk itu terbakar, habis. Bahkan asapnya sampai membumbung tinggi di udara. Pemuda ini menjadi marah. Aku hidup sulit, aku hidup dengan terbatas, tidak ada bantuan, dan sekarang Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Kau biarkan gubuk tempat aku berteduh ini terbakar habis. Pemuda ini marah kepada Tuhan yang tidak kunjung membantu dia. Dengan kemarahan meluap-luap yang dia terus ungkapkan, pemuda ini menjadi lelah, capek, sehingga dia tertidur. Keesokan paginya, ketika pemuda ini masih tertidur, dia dibangunkan oleh para penyelamat yang mencapai pulau tak berpenghuni itu. Pemuda ini kaget. Ada orang yang menyelamatkan dia. Sudah berhari-hari tidak ada bantuan yang datang. Pagi hari ini dia dibangunkan oleh tim penyelamat. Dia kaget dan bertanya, dari mana kamu bisa tahu aku ada di sini? Dari mana kamu dapat menemukan aku? Tim selamat itu kemudian mengatakan, kami melihat kode asap yang kamu kirimkan. Kami melihat kode asap yang kamu kirimkan. Pemuda ini kaget. Ternyata kebakaran gubuk yang dialami kemarin, asapnya yang membumbung tinggi, dilihat oleh para tim selamat. Dan tim penyelamat itu kemudian dapat menemukan dia. Menyelamatkan dia. Bantuan dari Allah itu datang kepada pemuda ini melalui kebakaran dari gubuk yang disesalinya kemarin itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, terkadang kasih Allah itu terasa menyakitkan bagi kita. Karena kesulitan-kesulitan Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Tanpa kita menyadari bahwa melalui kesulitan-kesulitan yang terjadi atas hidup kita, itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Sama seperti pemuda tadi. Dia begitu marah ketika gubuknya terbakar. Tapi melaluinya, tim SAR dapat menemukan pemuda ini. Hidup kita pun hal yang sama, Bapak Ibu saudara-saudara sobat messenger. Kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita acap kali mendatangkan kebaikan buat kita. Seorang sahabat menceritakan kepada saya, ketika dia membuka usaha tempat makan, warung makan. Jadi pagi-pagi benar dia harus berbelanja, dan kemudian jam 10 dia mulai buka warung sampai malam. Nanti malam dia beres-beres, dan kemudian dia membuat daftar belanja untuk besok pagi sekali. Dia harus kemudian berbelanja. Begitu sulit kehidupannya yang dia jalani. Tapi melalui usaha yang dilakukannya ini, ada penghasilan, pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi dia melupakan untuk belajar percaya kepada Tuhan yang memelihara hidupnya.
Belajar percaya bahwa Tuhan itu akan mencukupi segala kebutuhannya. Belajar percaya bahwa Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia tidak pernah libur. Dia berusaha bekerja keras setiap hari untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Sampai satu kali dia jatuh sakit. Iya, bagaimana tidak? Hari Senin sampai hari Minggu dia kerjakan sedemikian rupa tanpa istirahat sampai jatuh sakit. Waktu jatuh sakit inilah adalah waktu bagi dia untuk istirahat. Waktu bagi dia, sahabat saya ini, melihat kembali dalam kehidupannya. Dia perlu istirahat. Dia perlu waktu untuk kemudian dapat beribadah kepada Tuhan yang selama ini dia tinggalkan karena kesibukannya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan di tengah berbagai situasi yang dia hadapi. Sakit membuat sahabat saya ini menyadari, ya, saya perlu istirahat. Ya, saya perlu satu hari untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Kekristenan pada saat itu ada kekristenan di mana penuh dengan tantangan. Orang Kristen itu mengalami ancaman aniaya, kesulitan, penderitaan. Tapi Paulus mengingatkan, di tengah berbagai kesulitan yang kamu hadapi, penderitaan yang kamu alami, tantangan yang kamu hadapi, dalam ayat ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pengetahuan itu timbul dari iman kita. Ketika kita belajar percaya kepada Tuhan Allah yang memelihara kita, yang sudah mengaruniakan keselamatan, kehidupan kekal kepada kita, kita tahu bahwa Tuhan Allah itu akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Meski terasa sulit, meski terasa menyakitkan buat kita, tapi melaluinya Tuhan Allah mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, ketika harapan terakhir kita menjadi sia-sia, ingatlah bahwa apa yang kita tahu, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, mengajar kita untuk belajar percaya dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Tuhan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Bahkan ketika kita tidak sanggup untuk berdoa, kita tidak sanggup untuk menaikkan pengharapan kita karena beban yang begitu menekan hidup kita, dikatakan pula di sana, ayat ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di masa-masa hidup kita yang
kita tidak sanggup lagi untuk berbicara, mengeluh, berharap kepada Tuhan. Roh Kudus, Roh Tuhan yang akan berdoa bagi kita kepada Allah. Sehingga dalam segala apa yang kita alami, Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Teruslah percaya dan belajar melihat tangan Tuhan selalu merancangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kami jalani, ada masa di mana kami begitu berat ditekan oleh berbagai pergumulan, kesulitan, penderitaan, bahkan kami tidak dapat berdoa, berkata-kata kepada Tuhan, mengucap syukur. Roh Tuhan berdoa bagi kami kepada Allah tentang keluhan-keluhan yang tidak dapat kami ucapkan karena sedemikian berat pergumulan yang kami hadapi. Bahkan kami percaya Tuhan mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu yang kami alami, yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami. Meski menyakitkan, meski mendukakan kami belajar untuk percaya melalui peristiwa pengalaman hidup yang menyakitkan. Tuhan Allah tetap mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, baik di dalam keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami tinggal, lingkungan komunitas kami, bahkan gereja kami, Engkau akan membuat berhasil segala apa yang kami kerjakan dalam segala perjalanan kami, baik dalam kota, bahkan sampai ke luar kota. Tuhan karuniakan perlindungan keselamatan bagi kami semua. Berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga Sobat Messenger, keluarga-keluarga setiap kami yang beribadah doa bersama-sama pagi hari ini. Dalam apapun yang kami alami, pergumulan-pergumulan dalam relasi, kecukupan di tengah kebutuhan keluarga, dan segala hal yang kami alami, kami percaya Tuhan senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan pemulihan atas keluarga kami. Berdoa untuk anggota keluarga kami, baik yang tinggal bersama-sama dengan kami ataupun mereka yang tinggal di luar sana, terpisah dengan kami, bahkan sampai di luar pulau, luar negeri. Tuhan Yesus, Engkau yang tetap peliharakan mereka dalam berbagai pergumulan kesulitan yang dihadapi. Kami tetap menaruh pengharapan, percaya Tuhanlah yang terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, baik segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, setiap pengurus gereja. Tuhan karuniakan pertolongan, khidmat, kasih kesabaran di dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus dalam kehidupan hari demi hari, melalui ibadah, pengajaran, pembinaan, bahkan pelayanan kesaksian, persembahan puji-pujian. Itu semua menjadi satu kekuatan rohani bagi setiap jemaat-Mu terus bertumbuh. Iman kami semakin setia
kepada Yesus Kristus di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kami jalani, karena kami percaya Tuhanlah yang karuniakan kebaikan kepada kami semua. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada sekarang ini yang akan mengakhiri masa pelayanan mereka untuk tahun depan. Sungguh Tuhan, mereka tetap berfokus menjalankan tugas sebagai aparat pemerintahan yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mendatangkan pelayanan kesejahteraan di tengah masyarakat, sehingga tidak lagi dengan niat hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan di dalam masa-masa pemilu, Tuhan berikan pertolongan setiap menteri, aparat pemerintahan yang akan terlibat kembali di dalam pemilihan umum. Mereka tetap mau bekerja dengan segenap hati, tidak menggunakan kesempatan ini untuk keuntungan bagi kelompok atau dirinya sendiri. Kami serahkan ya Tuhan, pemerintahan yang ada sekarang ini, mereka tetap menjalankan tanggung jawab yang baik untuk mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran di tengah masyarakat. Berdoa untuk pelaksanaan pemilu, tahapan demi tahapan, semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang akan campur tangan, segala keberbedaan tidak akan mendatangkan perpecahan di tengah masyarakat. Kami belajar menghargai perbedaan pilihan, dan sungguh sampai akhirnya nanti Tuhan akan tetapkan pemerintahan yang terpilih yang menjadi wakil Tuhan untuk mengelola sumber daya di negara kami Indonesia ini, dan kemuliaan Tuhan Yesus yang boleh dinyatakan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, kasih Allah terkadang terasa menyakitkan bagi kita karena kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Namun acap kali oleh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Tuhan mendatangkan kebaikan. Tuhan mengubah segala sesuatu yang buruk itu menjadi kebaikan untuk kita semua. Karena itu teruslah belajar untuk percaya dan tahu bahwa Tuhan Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita semua. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.